Halo? Ya bang? Ini bang. Oke. Ini udah keluar nih bang. Pak, terkait surat keunggahan itu gimana Pak? Pak, dikit Pak. Dikit Pak. Ngomong aja Pak, ngomong aja Pak. Pak sebut nama Pak, sebut nama lagi Pak. Tutup ya. Melatar belakangnya abang mau mengambil Pak Sony sebagai kuasa hukum. Ya kalau saya kan sebagai pengacara nggak boleh nolak-nolak daripada klien. Artinya kan ketika orang membutuhkan bantuan hukum kepada kita, sifatnya siapapun, kan kita wajib kan secara undang-undang wajib kan memberikan akan perlindungan hukum, mendampingi hukum gitu loh. Bang, tanggapan yang kemarin Bu Elsa bilang JC-nya Pak Sony ini akan sulit untuk Itu seperti apa bang? Ya saya nggak ngerti sulit atau tidak sulitnya. Yang pas, oh ya sekaligus tadi ya, saya tanya sama Pak Sony, ya kan, saya kan belum tahu, ya kan, alasannya apa. Saya tanya, Pak, itu Bu Elsa kenapa sih dicabut? Saya mengundurkan diri. Tidak, saya cabut kuasanya Bu Elsa per hari Senin pagi, dan suratnya itu sudah saya kirimkan kepada kantornya Bu Elsa. Jadi penjelasan Pak Sony bukan mengundurkan diri tadi. Saya tanya tadi, Berarti kan bahwa kan Bu Elsa itu dicabut. Nah kemudian saya bingung dengan narasi-narasi yang selama ini dibangun oleh Bu Elsa. Terus Bu Elsa bicara tentang hal ini, tentang itu dan sebagainya. Saya nggak paham apa pembuktiannya Bu Elsa. Sementara Bu Elsa itu baru mendampingi Pak Sony itu dengan saya di hari Rabu ya Bang ya? Hari Kamis dengan cuma 2 jam. Cuma 2 jam, terus bukti apa yang dimiliki oleh Bu Elsa sehingga Bu Elsa bisa bicara kan terlalu kesana kemari dan sebagainya. Saya nggak ngerti. 2 jam itu baru pembuktian, baru kulitnya doang pembukaannya, karena berhubung Pak Sony lelah, capek, terus minta kan BAP-nya itu dilanjutkan yang akan datang gitu loh. Saya nggak paham, coba ditanyakan Bu Elsa deh. Berarti, punya bukti apa ya kira-kira gitu loh. Karena Coba sebelumnya aja. Bu Elsa bilang Pak Sony ini terindikasi menerima uangnya gitu. Iya. Rutin ya. Karena waktu pemeriksaan kita, kan waktu itu Pak Asep belum ditangkap. Pak Asep belum ditahan. Iya. Ya kan? Dari mana Bu Elsa menyatakan bahwa Pak Sony bisa terima uang? Coba tanya Bu Elsa, buktinya apa sih gitu loh. Kalau misalkan Bu Elsa bisa bicara Pak Sony menerima uang, tentunya harusnya ada buktinya gitu loh. Tapi maksud saya udahlah, ya kan sekarang saya nggak mau bicara itulah, Bu Elsa udah bukan jadi pengacaranya Pak Sony. Ya artinya apapun tentang rahasia klien kalau Bu Elsa tahu, kan sebaiknya nggak boleh dibuka. Ini kan menyangkut masalah kode etik juga, Bang ya. katanya itu sempat kecewa juga dengan Pak Sony karena tidak terbuka nih Pak Bang di media, tidak jujur, makanya akhirnya dia membatalkan untuk menjadi kuasa dari Pak Sony. Padahal sudah bersumpah, itu gimana? Ya kalau nggak jujur, nggak mungkin keluar 41 nama hari ini. Maksudnya nggak jujur Dan- dengan nerima uang bang? Hah? Maksudnya nggak jujur dengan nerima uang? Ya kalau misalkan nggak jujur, Bu Elsa punya bukti apa kalau Pak Sony terima uang? Coba ditanyakan Bu Elsa deh. Bu Elsa punya bukti apa ya kira-kira Pak Sony terima uang? Jadi kalau bicara itu harus pakai bukti gitu loh. Ya kan coba deh. Kalian tanya Bu Elsa deh sekarang. Coba ditanyakan Bu Elsa kira-kira punya bukti apa? Kalau misalkan Bu Elsa ternyata punya bukti, oh mungkin saya yang kelewatan atau yang keliru kali ya. Harusnya dikonfirmasi. Iya, harusnya dikonfirmasi di klien gitu. Kalau Bu Elsa punya bukti. Kalau saya nggak tahu, kan kalau saya sih nggak pernah punya bukti bahwa Pak Sony terima uang. Ada nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada. Kan kalau Bu Elsa mungkin lebih tahu atau apa. Terus terkait menyangkut masalah dihalang-halangi, ya saya rasa Bu Elsa kan pengacara senior, tahu cara bagaimana mengunjungi daripada klien. Siapa yang bisa menghalang-halangi Bu Tadi juga kita Elsa? komplain ke penyidik. Iya. Soal disebut katanya dia jadi ancaman buat Pak Sony gimana? Kan ada juga tuh dibilang gitu. Yang ramai di Ancaman apa? Ya, Orang belum ada pembicaraan yang lebih jauh dengan Bu Elsa. Kok Ya, jadi ya kayak ancaman? jadi berbahaya gitu. Dengan ada Bu Elsa di situ, dia nganggap bahwa dia nih kayak dimusuhin gitu karena dianggap berbahaya bisa ngebongkar ini. kasusnya. Berbahaya gimana? Orang kalau udah memberikan kuasa, berarti kan dia percaya. Jangankan rahasia hidupnya, nyawanya diberikan kepada pengacaranya. Kenapa harus takut gitu loh ya kan? Betul dong, kenapa harus takut? Nah, cuman tadi saya mau tanya, pertimbangannya apa sih Bu Elsa dicabut, Pak? Karena udah masuk materi penyidik pemeriksaan, ya udahlah. Ya udah kita mulai pemeriksaan ya. Tadi nggak sempat sampai ke sana. Iya. Berarti dipertegas saja, berarti memang dari Pak Sony sendiri mencabut ya Pak, bukan dari Bu Elsa. Mencabut. Bukan Bu Elsa Tadi yang saya mundur tanya ya? loh, Pak, Bu Elsa mengundurkan diri. Oh tidak, saya cabut Senin pagi, kan sudah saya kirim suratnya ke kantornya Bu Elsa. Alasan Jadi pencabut Pak saya tadi cuma tanya, alasan pencabutannya kenapa sih Pak?
gitu loh, ya kan. Karena saya juga terkejut nih dengan Bu Elsa mengundurkan diri. Saya pikir kan mengundurkan diri gitu loh, ya kan. Terus langsung masuk ke pemeriksaan, jadi nggak sempat menjelaskan Iya. alasannya Dicabutnya apa itu sebelum Bu Elsa ngeklaim dia bakal dia ngundurin diri atau Pagi. Dia di hari yang Pak sama? Sony cabutnya pagi. Oh, Lah kemudian saya lihat ada podcastnya Bu Elsa tuh Malam. malam hari deh kalau nggak salah, ada podcastnya Bu Elsa tuh malam hari gitu loh. Nah, kan menurut Pak Sony dicabutnya pagi dan Pak Sony melalui keluarganya ada tanda terimanya, ya kan, yang dimana suratnya udah dikirim ke Bu Elsa dan diterima oleh stafnya Bu Elsa katanya. di pemeriksaan gitu tadi loh. ada membahas tentang vendor-vendor yang terlibat lagi nggak Pak? Nggak ada, ya kan, cuma itu aja. Nah, artinya bahwa kalau Pak Sony tidak jujur, Pak Sony tidak mungkin melahirkan nama-nama 41 nama lagi. Kemudian Pak Sony tidak mungkin mengungkap kerugian negara 300 miliar loh. Yang terkait CCTV dengan sidik jari tadi. Ya, gitu ya. Bang, Oke. berarti kalau abang sendiri menerima surat kuasa itu di pertanggal berapa dan gimana Sama, bang? saya dengan Bu Elsa sama di hari yang sama. Jadi kantor saya dapat kuasa, kantor Bu Elsa dapat kuasa. Lalu kami sama-sama koordinasi, ya kan, dengan Bu Elsa, gitu loh. Jadi kita punya tugas masing-masing. Bu Elsa tugasnya apa, saya tugasnya apa, gitu. Jadi kalau Bu Elsa mau ke kejaksaan kan harus tahu bagaimana. Bu Elsa kan bukan pengacara kaleng-kaleng, artinya pengacara senior loh Bu Elsa ini. Dia tahu kan bagaimana caranya harus berkunjung. Terus siapa sih yang berani menghalangi Bu Elsa? Gitu loh, ya kan? Jadi Ada bang yang berani menghalangi Bu Elsa, bang. Orang satu, ya kan, beliau pengacara senior. Kedua, ya kan, beliau dilindungi undang-undang. Betul nggak bang? Ya kan, dilindungi undang-undang, sama-sama penegak hukum. Masa dihalang-halangi sih Bu Elsa? Saya rasa nggak ada kali yang berani menghalangi Bu Elsa. Jadi menurut tim PH sendiri bagaimana ke depannya JC dari Pak Sony ini akan Nah, tadi atau sudah, ada ya kan, tantangan bahwa tersendiri? dalam BAP sudah resmi, ya bang ya kan, dimasukkan di dalam JC. Nanti akan dikaji oleh penyidik dan akan dipertimbangkan oleh penyidik, ya kan. Artinya bahwa ada 2 GC. Satu GC terkait menyangkut masalah nama-nama, ya kan, yang meminta titik. Kemudian GC yang kedua adalah mengungkap kerugian negara sebesar 300 miliar. Bang, berarti ini apakah bisa dibilang bahwa Pak Sony ini sebagai kambing hitam saja, Mbak? Padahal dia tidak menerima uang atau bagaimana nih, Pak? Ya, artinya kita nggak bisa bilang ini kambing hitam. Tapi Pak Sony sudah menjalankan tugasnya. Dia memberikan titik dengan sesuai tupoksinya untuk memenuhi harapan pemerintah, target penerima manfaat persekian. Itu sudah dipenuhi oleh Pak Sony. Ya, oke. Ayo,